Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam acara baru dari persembahan dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung di Selatan, yang kita beri nama Papatong ya, media Papa. Jadi pamarentah, Papatong ini sebenarnya pamarentah, Patani dan Inohong. Jadi pemerintah ya pemerintah, petani itu bukan berarti statusnya petani, tapi siapa saja yang punya minat ke pertanian itu bisa bicara di sini, termasuk Inohong. Inohong itu siapa saja juga, tidak hanya tokoh gitu ya. Siapa yang berkeinginan atau berharap mendapatkan sesuatu bicara tentang pertanian, ini bisa di ruang bicara seperti ini. Dan ini merupakan media bicara baru bagi kita, dan saya masih terus berharap kepada semua siapa saja kritik, saran begitu, kemudian termasuk bagaimana nanti skema, termasuk apa yang akan dibicarakan, kita sangat menantikan sekali masukannya, karena kita ingin memberikan sesuatu yang sesuatu yang berharga gitu, walaupun disampaikan dengan kita dengan santai lah. Hari ini kita dalam suasana yang cukup sejuk di alam terbuka, cukup indah. Ini di salah satu kelompok berkebun namanya Pokbun Buruan Sae Pemuda Mandiri yang ada di RW 7 Kelurahan Sukawana, Kecamatan Sukajadi. Dan hari ini kita akan bicara lagi bagaimana itu urban farming, pertanian di perkotaan, tapi dalam perspektif yang lain. Menarik, hari ini kita kehadiran juga sesuatu yang sejuk dan indah. Waduh. Kita ditemani salah seorang tokoh mungkin ya, yang nanti juga teman-teman bisa tahu apa kira-kira ini yang ada di hadapan saya. Namanya Amelia Tambunan. Jadi kalau dari namanya ini pasti orang Sunda ya. Waduh. Nanti kita korek lagi apa yang tapi masih kita bicara seputar pertanian perkotaan atau urban farming ya. Jadi terus nonton terus, dan pasti ada sesuatu yang menarik untuk kita simak, termasuk apa yang harus kita lakukan untuk membangun Kota Bandung khususnya, dan kita bicara secara umum ya. Jadi seperti yang pernah kita bicarakan, urban farming ini menjadi salah satu konsep program pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Bandung. Seperti kita tahu bahwa Bandung ini tidak punya kemampuan untuk menyediakan pangan. Salah satunya jalannya bagaimana masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan seperti ini. Jadi ini ada bangunan lahan yang tidak terpakai, yang tidak produktif, tapi dimanfaatkan oleh warga. Kebetulan kalau di sini para pemuda, makanya disebut pemuda mandiri, ini berkreasi, kemudian punya inovasi, dan tentunya pasti punya semangat untuk memanfaatkan ini menjadi sebuah area pertanian yang cukup menarik gitu ya. Banyak sayuran. Ini baru satu spot saja. Ada sebenarnya di tempat-tempat di sekitar sini banyak spot, banyak tempat untuk melakukan aktivitas urban farming. Nah, kembali sekarang kita jadi dianggurkan ya. Wah, nggak apa-apa. Seneng dengerin Bapak ngobrol tadi tuh. Jadi ini mungkin sebelumnya memperkenalkan dulu ya. Oke. Siapa begitu, kemudian apa, dan yang paling menarik mungkin apa hubungannya dengan urban farming gitu. Tadi ini orang jauh, ada di Bandung, kemudian juga mengambil konsep urban farming, apalagi seorang perempuan ya, yang mungkin relatif jarang, dan ada prestasi yang besar. Sebelum nanti silakan aja Amel yang cerita. Sambil cerita-cerita dikit saya nggak apa-apa nih Pak. Oke. Saya sebenarnya tersanjung hari ini bisa diundang sama Bapak untuk hadir podcast di sini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sampurasun. Saya Amalia Tambunan, Duta Buruan Sae. Kalau ngobrol-ngobrol tadi Bapak udah cerita soal urban farming gitu ya. Kenapa awalnya saya tertarik dan kapan? Aku mau cerita dikit nggak apa nih ya Pak? Iya.
awalnya itu kalau ditanya kapan menggemari urban farming itu sebenarnya udah lama, Pak. Siapa sih yang nggak senang melihat tanaman yang hijau, daerah yang hijau, atau pemukiman yang banyak terdapat vegetasi hijaunya, siapa sih yang nggak seneng gitu. Dari apalagi zaman sekarang di sosial media kita juga udah sering melihat banyak penggiat-penggiat tanaman yang lebih up sekarang. Maksudnya udah banyak orang-orang yang peduli tentang tanaman gitu. Dan akhir-akhir ini saya lebih semangat karena banyaknya masyarakat yang yang lebih aware terhadap tanaman itu, makanya juga saya lebih semangat gitu, Pak. Lebih semangat lagi, dan pada akhirnya selain tanaman-tanaman hias yang bisa digemari oleh masyarakat, yang diperlukan oleh masyarakat saat ini gitu. Apalagi di kota-kota besar gitu ya, Pak ya. Apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat di kota-kota besar yang mungkin nggak bisa punya lahan yang luas gitu, yang nggak bisa punya lahan yang luas untuk bercocok tanam. Apa ya kira-kira ya? Oh, urban farming. Ada urban farming nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat di perkotaan besar. Gitu. Urban farming sebenarnya banyak ya, Pak ya. Ada vertical garden, ada hidroponik juga, terus juga ada sekarang juga udah ada microgreens yang bisa ditanam di pot-pot kecil tapi tanamannya sprout gitu ya, Pak. Itu yang membuat saya lebih lebih terguncang lah jiwanya untuk lebih mengenal tentang bercocok tanam dan urban farming. Itu mulai, kalau ditanya kapan, itu mulai sekitar 2 tahun yang lalu. Mulai gencar soal pengetahuan belajar tentang urban farming gitu, Pak. Kalau untuk dan setelah saya tahulah tentang sedikit ilmu tentang urban farming, entah bagaimana caranya dipertemukan dengan komunitas dari Kampung Cibarani. Nah ini juga nih, Kampung Cibarani. Iya, bener. Menarik juga. Kalau Bapak, apa nih yang Bapak tahu tentang Kampung Cibarani? Aku mau nanya sebelumnya. Ya, ini juga sesuatu yang menarik. Tapi sebelum ke Kampung Cibarani, saya juga ingin mempertegas tadi apa yang disampaikan oleh Amelia. Jadi, Amelia ini seorang gadis, bukan orang Jawa Barat, bahkan bukan orang Bandung, datang dari Sumatera Utara, hadir ke Bandung ya karena memang pendidikan, tapi juga yang anehnya justru mencintai tentang kondisi yang ada di Kota Bandung, salah satunya urban farming ya gitu. Dan beliau ini sempat mengikuti Miss Global ya, nanti cerita juga nih. Miss Global. Jadi kepedulian wanita mungkin ya kalau saya nggak salah terhadap sesuatu hal, dalam hal ini Amelia mengusung urban farming sebagai sesuatu yang dipresentasikan, dan beliau ini menjadi pemenang pertama Iya, benar, Pak. Jadi pemenang pertama Miss Global tingkat Indonesia. Ya, jadi bayangkan, jadi untuk Indonesia beliau ini menjadi pemenang pertama dan rencananya akan menjadi wakil Indonesia ke Miss Global tingkat internasional. Juga silahkan cerita. Nah, yang menarik bahwa beliau ini membawakan konsep urban farming sebagai yang dipresentasikan, dan itu menarik banyak minat termasuk dewan juri tentu, sehingga beliau mendapatkan prestasi yang cukup tinggi. Dan oleh sebab itu ini sesuatu yang menarik dan mungkin jarang ya, apalagi ini bukan orang Bandung jadi mewakili Sumatera Utara, tapi membawa konsep yang ada di Kota Bandung. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu karena prestasinya, Kota Bandung juga mengusung Amelia ini sebagai duta buruan saya. Ini duta buruan saya yang pertama. Jadi mudah-mudahan juga semangat buruan saya atau urban farming ini bisa dibawa terus juga oleh Amelia, termasuk bisa menginspirasi ya. Amin. Dan membawa semua warga Kota Bandung khususnya untuk bersemangat dan untuk mau melakukan urban farming. Nah, sedikit tentang Cibarani ya tadi. Iya. Nah, ini juga mungkin nanti ini akan kita kunjungi selanjutnya nih. Di sini kita akan ke Cibarani. Siap, kalau gitu. Ini satu wilayah yang dari sisi geografis unik ya. Ya, benar banget, Pak. Karena ada di ada di sebuah perkotaan, gedung-gedung, tapi di belakang itu ternyata ada secuil perkampungan yang menarik, ada aliran sungai, sungai mungkin Iya. Ternyata Bapak udah tahu loh.
sama pemudanya begitu kreatif dan banyak inovasi membangun dengan konsep konsep lokal gitu ya, budaya setempat, tapi dibangun sebuah konsep urban farming, tapi tidak hanya urban farming, tapi tadi mengintegrasikan dengan budaya, dengan kebiasaan, sehingga bisa mengangkat daerah Cibarani termasuk warganya menjadi sebuah kota yang maju. Bahkan yang saya menarik tuh saya pernah dengar ada konsep di Cibarani itu urban farming sebuah bela negara apa gitu. Iya, bagian dari bela negara. Bagian dari bela negara. Nah, ini keren nih saya. Kok bisa muncul begitu ya, urban farming sebagai bagian dari bela negara. Mungkin Amelia malah yang harus cerita sedikit ya supaya juga teman-teman yang lain atau sobat Papatong kalau gitu bisa tahu juga. Oke, kalau misalnya sebenarnya warga Bandung itu harusnya sangat bersyukur tinggal di Bandung. Maksudnya punya daerah yang segini berkahnya gitu, Pak. Mulai dari cuaca, mulai dari tempat ya Pak, bener ya Pak. Itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam pastinya. Dan walau saya asal saya dari Sumatera Utara, dari Medan, dan sekarang saya memang kuliah sedang di Bandung, karena rasa walaupun saya dari Sumatera Utara tapi hati saya di Bandung gitu. Walau dari Sumatera Utara orang Bandung ya. Waduh. Walau dari Sumatera Utara tapi hati saya di Bandung gitu. Kayak melihat tempat-tempat yang sebenarnya banyak sekali yang bisa diolah di Bandung ini. Daerah-daerah yang sebenarnya masih bisa diolah di Bandung ini banyak sekali. Walaupun mungkin tidak dilirik orang, tapi sebenarnya berpotensi sekali. Itu banyak sekali tempat-tempat yang seperti itu di Bandung. Dan salah satunya adalah Cibarani. Kenapa saya mengangkat Cibarani saat itu? Karena memang Cibarani memiliki potensi yang luar biasa. Mulai dari tempatnya yang strategis, di tengah perkotaan, tapi ada kampung kecil yang vegetasinya begitu indah gitu Pak. Dan masyarakatnya juga, kebanyakan sih sebenarnya masyarakat Bandung itu punya jiwa untuk bercocok tanam itu sebenarnya ada gitu. Semua masyarakat Indonesia sebenarnya ada untuk jiwa bercocok tanam itu. Jadi nggak ada kata-kata tangan saya nggak bisa untuk menanam gitu. Banyak orang yang bilang seperti itu ya Pak ya. Nggak ada sebenarnya kayak gitu. Dan saya sebagai duta buruan saya juga, sebagai penggiat urban farming juga, saya ingin menggiatkan masyarakat untuk nggak ada loh yang tangannya jago atau tidak jago dalam bercocok tanam gitu. Semuanya bisa asalkan ada niatnya. Gitu. Niat jadi dan kemauan ya. Benar sekali Pak. Itu juga menjadi tantangan bagi saya sebagai duta buruan saya yang seperti Bapak bilang tadi. Dan bukan hanya di Cibarani sekarang. Beban saya itu sekarang di seluruh kota Bandung gitu ya Pak ya. Harus menggiatkan bagaimana cara bercocok tanam dan bagaimana caranya agar masyarakat juga mau ikut bercocok tanam, itu juga sekarang menjadi concern saya. Dan kemarin kenapa saya bawa konsep ini, kenapa saya bawa materi ini ke ajang tersebut, itu karena sebenarnya saya tidak ada planning untuk mengikuti ajang tersebut sebelumnya. Itu sekitar 4 bulan setelah berjalannya Kampung Cibarani. Jadi Kampung Cibarani berjalan sekitar 4 bulan, kemudian ada sebuah ajang yang mengusung kata-kata empowering women di dalamnya. Gitu. Kenapa saya nggak bawa materi ini sebagai materi yang akan saya bawakan di ajang tersebut? Siapa tahu bukan hanya kota Bandung yang nanti akan diangkat gitu, tetapi juga tentang urban farming yang ada di masyarakat Indonesia juga nanti bisa terangkat. Masyarakat Indonesia juga nantinya akan teredukasi dengan sendirinya gitu. Kalau misalnya saya bawa, saya berani nih untuk membawa materi ini. Sebenarnya materi ini berat Pak, berat. Yang saya bawa itu bukan cuma urban farming, tetapi juga ada tentang kedaulatan pangan, ada tentang ketahanan pangan. Makanya saya harus tahu sebenarnya tentang semua itu gitu loh. Dan saya hanya memiliki waktu 3 bulan untuk mengikuti ajang tersebut gitu. Wah, ini masih banyak nih yang harus saya pelajarin gitu kan. Latar belakang sekolah pun tidak ada hubungan dengan itu ya? Tidak ada. Saya kebetulan ngambil desain gitu kan, jadi nggak ada hubungannya tentang ketahanan dan kedaulatan pangan gitu. Mulai dari situ saya belajar dari awal lagi bagaimana bukan cuma tentang bercocok tanam saja, tetapi tentang kedaulatan dan ketahanan pangan tadi. Dan pada akhirnya saya berani membawa materi tersebut ke ajang itu. Kenapa bisa
kenapa bisa materi ini menjadi on point di ajang tersebut? Karena kebanyakan pageant di Indonesia, ajang-ajang kecantikan di Indonesia rata-rata membawa tentang sosial, seperti kesulitan di suatu daerah, tentang perempuan pastinya. Tapi saya berbeda bawanya dan mengemasnya dengan sesuatu yang berbeda. Saya mengambil urban farming, ketahanan pangan dan bela negara, gitu kan. Nah, kenapa hal tersebut bisa menjadi on point di masyarakat? Karena saya berbeda mungkin dilihatnya. Dari situ masyarakat mulai aware nih, wah ini Amel penggerak urban farming nih, penggerak bertani nih gitu. Makanya dari situ mulai booming lah tentang urban farming lagi, apalagi di kota Bandung gitu. Sampai akhirnya saya dipanggil oleh Pak Wali juga dan menjadi duta urban saya gitu ya, ceritanya. Dan sepertinya sudah bercerita banyak tuh tadi. Jadi memang ini juga yang tidak hanya Amel aja mungkin ya yang surprise dengan konsep itu dan materi yang dibawakan, tapi kita juga sebagai kami dari Dinas Pangan kemudian Kota Bandung yang keseharian memang bergerak salah satu di bidang urban farming itu merasa terkaget-kaget gitu, ada prestasi dan yang mengusung seorang perempuan bahkan bukan dari, dan ternyata minat tadi ya, minat atau penilaian orang luar itu begitu tinggi. Nah itu yang juga secara tidak langsung sebenarnya Mel ini menambah semangat juga kita untuk terus bekerja, dan kita menganggap bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu ternyata benar gitu, dan itu membuat semangat, dan kita ingin lebih memasifkan ini menjadi sebuah bentuk bela negara atau bentuk budaya gitu ya, keseharian untuk warga Kota Bandung. Mudah-mudahan juga untuk seluruh warga atau masyarakat Indonesia atau siapapun yang karena kalau bicara pangan, bicara kebutuhan keseharian, jadi melekat terhadap kita gitu. Jadi saya yakin bahwa ini kebutuhan yang real dan kebutuhan nyata dan kebutuhan yang ditunggu setiap saat. Beda mungkin dengan hobi atau ini yang lain lah begitu ya. Jadi itu juga salah satu keuntungan sehingga menjadi ya kembali lagi semangat. Nah, ya kita juga berterima kasih nih Amel sudah mengusung dan kita juga merasakan ternyata memang tadi gaungnya urban farming ini khususnya yang ada di Kota Bandung, utamanya juga yang ada di Cibarani ya. Malah Cibarani sekarang juga menjadi sorotan begitu ya pemberitaan nasional karena memang tadi konsep termasuk penampilannya menarik. Malah kalau tidak salah setiap Sabtu Minggu ya di Cibarani itu ada pasar sehat ya atau pasar hidroponik ya yang menjual atau menyajikan hasil urban farming yang biasa dilakukan di sekitar jadi menjadi bagian tempat wisata yang menarik. Nah ini tentunya kita akan juga terus support dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi yang lain. Amin. Dan saya yakin itu bisa. Nah selanjutnya saya dengar juga dengan tadi konsep yang diusung, kemudian Amel dapat prestasi mewakili Indonesia, dengar-dengar katanya akan lanjut ke ajang internasional yang di New York kalau nggak salah. Oh, New York itu undangan sebenarnya. Undangan. Tapi ada hubungannya dengan itu. Kemudian apa kira-kira rencananya yang akan nanti akan di sana, apakah sama seperti itu, harus mengusung sebuah materi termasuk mungkin apakah urban farming ini juga akan lebih diinikan atau bagaimana? Itu sebenarnya adalah undangan dari New York, dari pihak New York untuk kita. Itu adalah undangan sebenarnya bukan hanya, itu undangan dari Penny Magazine bekerja sama dengan Konjen RI dari KJRI Indonesia yang ada di sana gitu. Dan undangannya itu bukan hanya fashion show atau bukan hanya soal penampilan sebuah acara lah bisa dibilang, bukan sebuah acara fashion atau acara musik biasa gitu. Jadi kita diundang di sana untuk berkolaborasi bersama seniman-seniman Indonesia, terutama rata-rata dari Bandung loh Pak senimannya. Iya. Ada desainer juga, terus ada musik, pemain musik tarawangsa juga. Nanti akan berkolaborasi di sana untuk membentuk suatu kesatuan yang memperkenalkan, oh ini Indonesia banget gitu. Nah, untuk materi yang akan dibawakan di sana selain musik, nantinya juga itu sangkut pautnya banyak Pak. Jadi musik itu bisa bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya bersyukur dengan alam. Nah, dari unsur-unsur kecil tersebut, setelah itu akan dibawakan lagi nih
urban farming yang ada di sana dan dibandingkan dengan urban farming yang di sini, bisa dibilang kayak studi banding gitu Pak. Jadi studi banding antara urban farming di sana dan di sini. Dan pokoknya di sana itu nanti kita akan belajar banyak dan berkolaborasi dengan dengan seniman-seniman juga yang bukan hanya dipertontonkan untuk masyarakat Indonesia yang ada di sana, tetapi juga ada warga-warga New York tentunya yang aware tentang seni di luar daerah mereka gitu. Intinya sih seperti itu. Terus dengan urban farmingnya sendiri ada hubungannya nggak? Nah, dari musik yang nanti dibawakan Tarawangsa itu adalah cara masyarakat bersyukur, ceritanya masyarakat bersyukur dengan lingkungannya lah bisa dibilang. Nah dari situ dibawakan bukan urban farming sih sebenarnya Pak, lebih ke alamnya nanti seperti apa. Terus nanti untuk urban farmingnya sendiri itu seperti seperti studi banding nantinya di sana. Karena mungkin dilihat mereka lebih menguasai tentang teknologi, tetapi kita di sini kan juga banyak sekali kelebihan tentang tanaman yang tidak mereka punya gitu. Budaya lokal kita masih bisa menjadi sesuatu juga mungkin. Yap, benar sekali. Ya mudah-mudahan lancar, sukses ya. Amin. Musinya, apalagi ini membawa nama baik bangsa ya. Yap. Ya jadi sobat Papatong, kita masih dalam nuansa bicara ini. Ini kasihan ini nggak diajak bicara. Wah kasihan banget. Ini sebetulnya kita namakan OTG ini tuh. Oh iya benar. Jadi OTG itu Organic Tower Garden. Ini jadi salah satu mensiasati kita bagaimana yang lahan tidak punya tanah tapi ingin menanam. Ini salah satunya dengan menggunakan ember bekas sebagai bahan media. Tidak hanya untuk tanaman sayur tapi di sini juga ada pengolahan atau untuk pengkomposan lah gitu. Jadi fungsi sampahnya bisa terselesaikan. Pangannya, sayurnya juga bisa diperoleh. Lebih sehat ya Pak ya. Gitu. Dan ini dikelola cukup bagus oleh teman-teman di kelompok pemuda mandiri ini, dan ini sudah banyak menginspirasi juga. Ini sesuatu yang ya itu tadi, kalau tadi dikatakan banyak dari Bandung yang nanti ke sana ya, karena memang ya ini juga salah satu bukti orang Bandung tuh betul-betul banyak terkenal dengan kreativitasnya. Benar sekali. Banyak semangatnya, dan itu bisa dilihat dari hasil-hasil yang tadi seperti dari sisi seni, dan kemudian juga ini juga sebetulnya kreasi inovasi dari warga Bandung yang malah sekarang menjadi programnya unggulan di Buruan Saya. Jadi ini menarik, dan ya inilah yang kita terus kembangkan di Kota Bandung dengan kesempitan lahan gitu, kekurangan lahan. Tapi bagaimana kita ingin menghasilkan pangan untuk kebutuhan warga sekitar, paling tidak juga memenuhi kebutuhan seharian bisa dipenuhi dengan tidak harus membeli gitu. Iya benar sekali Bapak. Jadi uangnya bisa juga sedikit dihemat, atau untuk membeli hal yang lain pangannya bisa dipenuhi dari produksi sendiri. Jadi ya ini yang terus semangat ini yang kita terus lanjutkan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya Amel juga bisa terus menginspirasi dan bisa terus memberikan semangat, dan saya yakin itu, dan kita akan sama-sama termasuk dari pemerintah Kota Bandung kita punya kewajiban untuk bagaimana mengajak, termasuk membangun, meningkatkan kapasitas warga untuk terus mau memberdayakan dirinya, memenuhi kebutuhannya sendiri dengan potensi yang ada di lingkungannya. Benar sekali. Ya jadi kita bicara urban farming, terus kira-kira nih setelah ini berjalan dan pastinya juga punya rencana ke depan seperti apa. Nah khusus untuk Amel sebagai duta juga ya, duta Buruan Saya, kemudian tadi yang punya concern kepada urban farming, kira-kira apa ya harapan atau apa ya yang harus, termasuk mungkin juga kritik nih kepada kita nih pemerintah, apa yang harus dilakukan atau apa hal yang dikerjakan supaya tadi bahwa semangat ini tetap bisa terjadi. Untuk masyarakat sendiri kita nggak akan bisa membuat semua ini menjadi nyata kalau nggak ada sinergi juga dari masyarakat ya Pak. Benar Pak. Dan tugas saya sebagai duta Buruan Saya juga bukan cuma memperkenalkan saja, bukan hanya mengedukasi masyarakat saja tentang urban farming sendiri, tetapi juga
ingin mengedukasi serta mengajarkan mereka pentingnya untuk memakan makanan yang sehat itu juga penting, Pak. Karena seperti yang ini nih, dia tidak perlu pupuk yang anorganik gitu, karena sudah ada udah ada pupuk kompos di dalamnya yang dibuat sendiri gitu. Jadi itu penting banget untuk menyadari kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat juga. Jadi bukan cuma tentang urban farmingnya aja, tapi juga mengedukasi masyarakat tentang makan makanan yang sehat itu juga wajib gitu ya, Pak. Dan untuk harapan ke depan juga banyak sekali ya, Pak, karena bisa dibilang kita masih di tahap menengah juga belum, sudah puas juga sudah belum juga ya, Pak ya. Jadi masih banyak banget pelajaran yang harus masih banyak sekali ilmu yang ingin saya bagi dan ingin saya pelajari gitu tentang urban farming dan ketahanan pangan serta yang yang tergabung dengan semua ini gitu. Untuk pemerintah sendiri nggak ada sih Pak sebenarnya. Yang penting kita hanya harus bersinergi aja, karena komunitas dan masyarakat tidak akan bisa berjalan juga dengan tanpa adanya bantuan dari pemerintah juga, bener Pak. Pokoknya semuanya harus berjalan dengan selaras sih. Gitu. Syukurlah apa yang sudah kita lakukan bersama ya, itu menjadi sebuah sinergi yang cukup bagus, dan memang ini yang harus kita terus kembangkan. Karena kita pun merasakan seperti ini di sini, berkembang seperti ini, sebetulnya peran pemerintah sih sebenarnya tidak terlalu besar kalau kita hanya memberikan semangat untuk pendampingan, termasuk mungkin stimulan ya. Itu yang berkembang itu masyarakat sendiri, bahkan banyak menginspirasi. Dan untuk di Kota Bandung yang Anda juga perlu ketahui, kita terus mengembangkan yang namanya konsep seperti ini, buruan saya. Jadi sampai hari ini kita sudah bisa membangun yang hasil intervensi kita gitu. Ada sekitar 111 kelompok lah gitu ya, yang tersebar di 151 kelurahan. Nah ini pun sebetulnya bisa menjadi besar itu tidak semata-mata kita. Itu banyak yang berkembang tadi atas inisiatif seperti di sini. Kelompok ini makanya saya kembali lagi disebut ini kelompok pemuda mandiri, karena dengan kemandiriannya itu, apalagi tadi pemudanya gitu, mengembangkan ini lebih besar. Bahkan ini sekarang di sini ini hampir setiap warga itu punya sudah mulai terinspirasi gitu. Jadi setiap rumah sudah memulai untuk melakukan bercocok tanam. Jadi itu yang kita rasakan, sinergi itu menjadi penting, betul. Mudah-mudahan ini tetap terbangun, terjalin, dan di satu sisi juga membuat kita lebih semangat. Nah, terakhir mungkin ini kita sebentar lagi, walaupun sekarang dengan pandemi, malah memang tadi juga disampaikan minat untuk bercocok tanam malah sekarang lebih besar. Dan mungkin ini satu-satunya yang bertahan sekarang, yang bertahan di profesi yang lain seolah-olah sekarang dengan adanya pandemi terpuruk begitu atau berkurang, tapi dengan aktivitas ini malah meningkat gitu. Nah, kira-kira ya selain tadi harapan sudah disampaikan untuk ke masyarakat nih, untuk ke warga, bagaimana untuk tadi mau dan bekerja memanfaatkan lingkungan sekitar untuk digunakan sebagai alat. Mungkin untuk masyarakat, apalagi yang memiliki keterbatasan lahan untuk bercocok tanam gitu, masih banyak kok hal-hal yang bisa dimanfaatkan di sekitar kalian. Bukan hanya mungkin orang lebih berpikir tentang aku harus memanfaatkan, mungkin ada banyak barang bekas apa segala macam, itu juga bisa. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri gitu loh Pak. Memenuhi pangan kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara bercocok tanam. Caranya itu banyak banget. Ada hidroponik, terus ada microgreens juga, vertical garden, itu ada banyak sekali. Dan mungkin tapi harus ada niat sendiri dari masyarakatnya. Nantinya akan inginnya seperti apa ke depannya. Pokoknya harus bersinergi lah masyarakat dengan komunitas, itu juga harus bersinergi. Ya, oke. Ya, terima kasih. Sudah cukup banyak, walaupun sebenarnya banyak hal yang ingin kita gali, tapi benar banget. Waktu kita terbatas gitu ya. Mudah-mudahan nanti lain
banget. Banyak hal yang bisa diekspor. Belum tadi bicara tentang makanannya produk, belum bicara tentang pemanfaatan atau bahkan sekarang sudah bicara ke pemasaran. Benar. Jadi sebagian dari kelompok kita tidak hanya bisa memenuhi, ternyata bisa juga sebagian untuk dijual dan itu bisa menambah juga kemampuan keluarga. Jadi banyak hal. Mudah-mudahan nanti di lain kali kita bisa bicara. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Nanti karena duta guruan saya pikir di setiap guruan saya bisa melihat Amel lah. Amin insya Allah. Ya itu mungkin sobat Papatong yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, ya kita tidak bermaksud untuk menggurui. Kita hanya menyampaikan apa yang terjadi, tapi kita berharap mudah-mudahan pasti ini positif dan bisa menginspirasi semua. Dan saat ini kita masih pandemi, mudah-mudahan kita tetap semangat dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita dari tadi juga menggunakan masker, walaupun kadang-kadang pengen ngebuka, juga belum ada yang jelas melihat Amel ya nanti aja. Ya itu mungkin ya yang bisa sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, kita ketemu lagi. Kita podcast Papatong ini kita selenggarakan 1 minggu 1 kali setiap hari Senin jam pukul 12 siang. Jadi tonton terus, simak terus, dan sekali lagi kritik, saran, masukan apapun untuk meningkatkan ini sebagai tadi ruang bicara gitu mas. Itu bisa, mungkin juga nanti bisa hadir Amel-Amel yang lain atau orang-orang yang amin. Sekali lagi terima kasih mas. Sehat terus, sukses, dan kita ketemu lagi di pekan depan dengan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih.